Mohon kembali ke tempat duduk masing-masing. Oh ya, benar Bapak. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam, sabar. Sabar. Sudah sabar. Izin untuk kembali ke tempat duduk masing-masing, Bapak. Sabar. 1, 2, 3. DPR Dewan Perwakilan Rakyat, Wakil Rakyat naik Mercy. Rakyat ngajar, rakyat nih. Wakil rakyat makan sate. Rakyatnya makan tempe. Wakil rakyat numpuk utang. Rakyatnya suruh bayar. Ini yang dinamakan Merdeka tapi bingung. Ini yang dinamakan Bingung tapi merdeka. Sarangnya BTS. Sidang paripurna pertama setelah hari pelantikan, ya, besoknya sidang paripurna pertama, apa yang terjadi? 163 orang anggota Dewan tidak hadir. 1, 2, 3. DPR Dewan Perwakilan Rakyat, Wakil Rakyat naik Mercy. Rakyat ngajar, rakyat nih. Wakil rakyat makan sate. Rakyatnya makan tempe. Wakil rakyat numpuk utang. Rakyatnya suruh bayar. Ini yang dinamakan Merdeka tapi bingung. Ini yang dinamakan Bingung tapi merdeka. Sarangnya BTS. Luar biasa ya. Jadi anggota DPR itu hanya hadir lengkap saat pelantikan saja. Untuk foto-foto dipajang. Kan begitu ya. Masuk sidang paripurna sudah bolos 100 orang lebih. Nanti yang berikut-berikutnya menambah pasti itu. Ini yang memilih harusnya diberi ruang, diberi sebuah aplikasi untuk bisa memantau anggota dewan. Atau sudah ini yang terakhir sajalah anggota DPR yang dilantik. Setelahnya nggak usah ada anggota DPR. Sudah cukup diwakilkan saja oleh para ketum partai. Tahu ujung-ujungnya gimana ketum partai? Kalaupun mau dibuat saja sebuah ruang yang dimana rakyat semua bisa memberikan masukan, pendapat. Call center, WA center, dan segala macam. Itu hanya pemborosan saja. Kemudian apalagi yang terjadi setelahnya? Sudah mau baku hantam itu, berebut kursi ketua DPD, Sultan dan Lanyala nyaris baku hantam. Tragis. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk pemilihan pileg ini? Berapa money politik yang dikeluarkan oleh para anggota DPR itu? Ujungnya nanti dia berpikir gimana caranya mengembalikan uang politik yang sudah dikeluarkan untuk menyuap sana sini, untuk ngasih sembako dan sebagainya. Manfaatnya nggak ada sama sekali manfaatnya. Lagi pesta bagi yang punya kekuasaan kursi, masyarakat menjerit di bawah. Apakah masih percaya kepada DPR, DPD dan sebagainya? Nanti kita bikin polling ya setelah ini nih. Hari khas, hari rais. DPR tak ada guna, bubarin aja. Bentuk ulang, nggak usah perwakilan dari partai. Nah, atau perwakilannya langsung dari kelompok-kelompok masyarakat. Ya, seperti tempo dulu ya, utusan golongan. Utusan daerah, utusan golongan. Jadi semua ada terwakili. Muhammadiyah ada, NU ada, Persis ada. Nanti dari kalangan umat Kristiani ada. Nanti dari golongan dari pekerja ada, buruh ada, ini ada. Saya kira itu lebih mewakili dibanding partai politik yang ujung-ujungnya adalah hanya berbicara kue kekuasaan. Dan dalam upaya meraih kue kekuasaan itu dilakukanlah intimidasi, dilakukanlah penyanderaan, dilakukanlah penipuan, dan seterusnya. Jadi betul bahwa Indonesia ini demokrasinya harus di-reset dulu ini. Coba kita lihat. Bahkan kemewahannya pun yang mereka yang wakili. Saya wakil rakyat. Rakyat pengen mobil, sudah saya wakili.
Rakyat pengen jas mahal, sudah saya wakili. Rakyat pengen makan enak, sudah saya wakili. Itukah fungsi wakil rakyat? Maka kesempatan kita hari ini bisa berbicara di media sosial ini jangan, harus betul-betul dimanfaatkan. Jangan dibuat sia-sia. Baru dilantik sudah mau baku hantam. DPR, DPD, MPR, apakah Anda mewakili kebrengsekan elit politik nasional? Pemilihan ketua DPD ricuh sebelum dimenangkan oleh Sultan Najamuddin. Sultan inilah yang nyaris memukul Lanyala. DPD RI akhirnya dipimpin oleh Sultan Najamuddin. Ada banyak keriuhan saat penetapan tersebut. Butuh waktu sekitar 5 jam. Bentar ya. Untuk menetapkan pimpinan DPD RI. Nampaknya DPR lebih cepat ya. Sidang paripurna penetapan DPD RI digelar di gedung DPR RI Nusantara Selasa malam. Tadi malam berarti ya, sekarang hari Rabu. Hasil voting ketua DPD RI dimenangkan oleh Sultan Bahtiar Najamuddin. Saya nggak kenal siapa ya. Sidang yang dipimpin Ismet Abdullah 78 tahun dan Larasati Moriska 22 tahun. Biasa ini ya, yang paling tua dengan yang paling muda. Itu berjalan alot dan penuh tensi tinggi antara para senator yang resmi dilantik. Para senior itu tampak saling berebut untuk menyampaikan interupsi. Belum belajar ya. Yang baru-baru mungkin. Yang lama sih udah yang penting mah, kalau kata Iwan Fals itu apa dulu ya? Datang, duduk, diam, dengar, duit. Momen itu terjadi setelah Ismet dan Larasati membuka sidang yang dinyatakan terbuka. Videonya ada ya, nanti kita saksikan. Mereka menginterupsi ihwal surat dukungan sebagai syarat pendaftaran calon DPD. Senator DPD daerah pemilihan NTT Angelius Wakekako mengatakan pendaftaran bakal calon itu harus menyertakan surat dukungan yang sudah ditandatangani. Tak sampai di situ, tensi panas juga terjadi antara kubu kandidat Sultan Bahtiar Najamuddin dengan Lanyala Mataliti. Lanyala ini kemarin ketua DPD ya. Kedua kubu saling silang pendapat. Sultan bahkan sempat menunjuk Lanyala dari jarak dekat itu ya. Nanti kita lihat. Beruntung keduanya tak sampai baku hantam sebab para senator lainnya lekas melerai. Ini kalau pembahasan yang urgensi untuk bangsa, saya kira wajar ya. Tapi kalau untuk berebut kursi kepemimpinan, aduh. Insiden itu dipicu buntut sebagian anggota DPD yang merasa keberatan dengan proses itu. Pasalnya, calon ketua harus melewati batas ambang pencalonan 25% yang merata di 38 wilayah. Nah ini kemudian bagi kubu yang lain yang keberatan barangkali, wah kita nggak nyampe nih, jangan. Oh ini mau berusaha calon tunggal mungkin ya, seperti yang ada diupayakan di Pilkada Jakarta kemarin, tapi gagal. Para senator tampak riuh ketika sidang membacakan nama Sultan dan Lanyala. Semuanya saling susul menyusul, tapi angka terakhir adalah Lanyala akhirnya jauh ya. Lanyala 56, Sultan 95 suara. Sehingga yang terpilih adalah Sultan. Tapi kok kenapa harus main fisik ya? Apa bedanya dengan preman kemarin yang di Grand Kemang? Jangan-jangan preman juga belajar dari anggota DPD ya? Oh, anggota DPD kita begini nih. Ya udah, apalagi kita nih. Harusnya jangan pakai otot, pakai otak. Tapi kalau udah nggak bisa lagi pakai otak, ya jadi pakai otot. Nah beginilah ya, ketika otak tidak bisa difungsikan secara maksimal. Coba kita lihat videonya. Mohon kembali ke tempat duduk masing-masing. Mohon untuk tenang, Bapak. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam, sabar. Nah ini bergerak ke tengah. Sabar. Sudah sabar. Izin untuk kembali ke tempat duduk masing-masing, Bapak. Jangan di sini. Sabar. Sudah. Hormati pimpinan. Ini sidang paripurna terbuka. Mohon DPR udah pimpinan. Masa kita di DPD seperti ini pimpinan? Malu kita pimpinan. rapat ini terbuka untuk umum, teman-teman. Mohon kembali ke
Ya, malu dan memalukan. Memalukan sekali. Ya, harusnya udah nggak usah diskusi, siapin ring tinju aja. Tapi jangan digaji sama rakyat, enak aja.